ganti spionnya, Pak. Ya, motornya saya mau ganti spionnya, Pak. Saya mau ganti klaksonnya supaya bunyinya lebih lebih kencang lagi, Pak. Nah, itu namanya plugin. Analoginya. Bisa dipahami ya? Jadi plugin itu seperti tambahan tools tambahan untuk WordPress. Ya, ibaratkan eh, kalau kita makan ini ya, kalau kita makan di fast food gitu kan ada package ya. Tapi kalau kita mau nambah side dish yang lain tuh itu plugin tuh. Ya. Atau kalau kita punya motor, aksesorisnya tuh plugin itu ya. Klaksonnya diganti, spionnya diganti, lampunya lebih terang ya. Terus joknya diganti gitu ya. Itu namanya plugin. Nah, WordPress kayak gitu ya. Jadi analogi sederhananya sih kayak gitu ya. Oke, sudah paham ya. Secara teknis, sebentar. Secara teknis sudah saya bahas juga ya kemarin ya. Sorry, saya izin share screen ya. Hmm, ya. Nah, jadi WordPress ya kemarin ya, kita login ya. Bagaimana cara kita login di WordPress ya? Dengan menambahkan WP admin di belakang ya. Nah, ini kita klik plugin ya. Nah, ini plugin nih ya. Menambahkan pluginnya gimana? Klik add new ya. Nah, ini semua plugin-plugin yang bisa kita install. Ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Ada yang populer, ada yang recommended ya. Menambahkannya di sini. Ya, termasuk Pak, saya pengen menambahkan plugin untuk bisa ngedit-ngedit website template-nya, Pak. Ini aja nih, Elementor Website Builder nih diinstal ya. Ini plugin tadi, tambahan-tambahan ya. Pak, dari segi SEO friendly, Google lebih baik blog atau WordPress? Jujur saya sih lebih rekomen WordPress. Ya, kenapa? Customize banget ya. Kalau mau blog boleh nggak boleh ya, nggak masalah. Berarti sama kayak aksesori atau tambahan di web, Pak ya? Betul ya. Jadi plugin itu seperti aksesori motor ya. Ini bisa kita tambahkan nih. Bisa dilepas pasang ya. Jadi dia tidak include di apa di setelan awal dari si WordPress ya. Ya, tinggal plugin klik add new lagi aja nih. Kita mau apa? Misalkan saya tambahkan starter pack ya. Contoh. Ini plugin plugin themes juga ada ya. Starter ada nggak ya? Nah, ini. Teman-teman bisa install yang namanya starter template Elementor ya WordPress. Klik install now. Ya, ini kita bisa install themes WordPress ya. Klik activate ya. Nah, ini Elementor tadi udah saya install, starter template saya sudah install ya. Klik si library ya. Build your website now ya. Menggunakan blog editor atau Elementor, saya pilih Elementor ya. Nah, kita bisa milih template-template gratis nih. Ini ada yang premium nih yang pro ya. Kalau seandainya nah ini kita misalkan pilih temanya tema blogger. Pilih aja di sini. Ya, nah ini yang premium nggak usah dipilih ya. Cari yang free aja, yang nggak ada label premium. Ini bisa kita install, kita klik tarik, kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, ini misalnya mau install nih ya. Coba saya cek yang lain. Self care ya.
Nah, ini premium ya. Atau ini aja nih, diklik aja. Diklik ya. Lalu skip and continue ya. Colornya bebas, pilih aja. I am beginner ya, myself, agree. Nah, dia nginstal sendiri ini. Website kita nanti berubah dengan sendirinya nih. Ya. Human ya, template 1.000.000 umat ya, boleh. Bebas ya. Nah, ini nginstal template kayak gitu aja ya. Nah, view your website ya. Nah, tampilannya langsung berubah jadi tampilan profesional kayak gini ya. Oke. Wah, keren nih, Pak. Ya udah, kalau mengedit gimana? Klik edit with Elementor ya. Klik with edit Elementor ya. Got it ya, ini diubah aja ya. Klik style. Nah, ini sebenarnya kita harus banyak ngulik, teman-teman. Kita harus banyak ngulik website template kita ya. Ya, misalkan digital marketing ya. Nah, tambahkan captionnya ya. Ya, kalau mau di enter ya. Nah, lalu klik update ya. Nah, disesuaikan aja teman-teman. Ya, our services ya. Masukkan, tambahkan quote ya. Jadi kita bisa ngedit part by partnya ya. Nah, ini kalau menggunakan yang premium. Nah, tadinya kan sebelumnya kayak gini kan tampilan punya saya ya, websitenya. Kalau saya reload, nah sudah berubah. Nah, ini kita ngulik nih, teman-teman ya. Kita ngulik lagi nih. Apa saja yang mau kita tambahkan ya. Pak, saya udah posting kan kemarin, Pak. Kok nggak tampil di sini, Pak, postingan saya, Pak? Nah, ya udah, kita tambahkan postingan kita. Gimana caranya? Tambah elemennya ya. Atau kita bisa ngedit elemen ya. Ini bisa kita hapus ya. Klik kanannya ya, klik kanan, delete, klik kanan, delete ya. Jadi harus memahami nih kontainer ya. Nah, ini fitur pro ini saya nggak bisa tarik nih. Kenapa? Karena ini ya, ini premium ya. Saya nggak bisa tarik nih. Ya. Site blog ya, post info. Ini ke log semua nih. Coba kalau saya cari blog post. Nah, post kekunci lagi ya. Jadi saya nggak bisa nambahin postingan nih ya. Nah, terus gimana solusinya? Ya, kalau ya jadi aktivasi dulu ya. Kalau memang mau tapi kita bisa search ya. Misalkan template-template yang kita bisa tambahkan ya. Jadi sifatnya tuh editable banget ya. Oke. Tinggal tambahkan nih logo bisa diganti semuanya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, lalu cara melihat mobile bagaimana, Pak? Oke.
Cara melihat mobile tuh simple ya. Ini di bawah nih, ya. Di bawah nih klik aja deh responsive mode ya, klik. Ya, nanti di bagian atas ubah mobile. Ya, nah ini tampilan mobile nih. Ya. Tampilan mobile, tampilan tab ya, tampilan desktop ya. Responsive mode-nya ini diaktifkan aja, bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan ya. Oke, bisa disesuaikan. Tinggal ganti-ganti gambar aja. Ya, misalkan belajar di sini search engine ya. Optimization ya. Tambahkan kategori-kategori ya. Search engine marketing ya. Lalu bisa ditambahkan juga di sini mungkin advertising ya. Gambarnya ganti. Gimana cara ganti gambarnya? Ini aja, tinggal diklik ya. Kalau kita nggak punya stok, di mana? Ke Pexel ya. Ke pexel.com ya. Cari misalnya SEO. Ya. Atau Google ya. Nah, ya ini ambil aja ya. Dulu gratis ya. Oke. Sosial media. Oke, misalnya ini. Ya, Google Ads juga sama ya, dicari ya. Ya, bisa dicari representasinya yang mana aja ya. Pexel setahu saya nggak ada batas unduh ya. Setahu saya nggak ada. Cuma di sini kita bisa donasi atau tambahkan ini nih, by siapa nih fotonya. Sebenarnya adabnya kayak gitu. Ya. Foto oleh Cotton Bro Studio, di copy, dimasukin ke gambar ya. Kayak gitu. Setahu saya kalau itu nggak ada. Kalau free pick ada ya. Free pick ada. Ini tambahkan nih ya. Nah, open ya. Oke. Optimization ya. Oke. Wah, kok gambarnya nggak sesuai ya? Ya disesuaikan aja ya, tingginya ya. Caranya gimana? Klik style ya, height-nya disesuaikan. Ya. Oke. Kayak gitu ya. Sama, yang kedua juga sama, tambahkan ya. Itu cara ngedit-ngeditnya kayak gitu aja ya. Tutorialnya sangat banyak ya. Jadi kalau bingung ya, cari di YouTube ya. Yang kedua, cari di website resminya ya. Jadi teman-teman setiap produk ya, misalkan nih teman-teman Elementor nih bingung nih cara ngedit-ngedit Elementor. Cari aja di Google documentation Elementor ya. Nah, jadi masuk ke mana? Masuk ke Help Center and Knowledge Base. Nah, ini kita cari aja, misalkan Elementor plugin ya. Kita cari nih ya, see all semuanya ya.
sorry, ada ini dia. Nah, page building, misalkan page designs ya, ya. Bagaimana cara saya membuat background? Klik aja. Nah, ini dikasih tahu semuanya ntar ya, step by stepnya ya, videonya, cara parameternya. Jadi itu sebenarnya web developer tuh nggak kesulitan mencari referensi karena website resminya pasti mengedukasi. Sama kalau kita beli barang elektronik baru tuh kan ada panduan kan, manual booknya. Nah, semua yang ada di internet tuh semua ada manual booknya dari perusahaan resminya. Termasuk Adobe semua. Kalau teman-teman mau belajar desain grafis, ya itu sebenarnya kalau misalkan kita beli license Adobe yang Pro, yang beneran license-nya resmi, itu kita dapat guidance book-nya komplit lengkap dari A sampai Z. Gimana menggunakan software Adobe. Ya. Cuma kalau kita belajar dengan praktisi kan langsung praktis gitu ya. Cuma kalau kita misalkan tadi, ya misalkan saya pakai temanya Astra Pro, cari aja documentation Astra Pro ya. Jadi sebenarnya tuh ada nah ini documentation doc-nya. Jadi tuh nah knowledge base-nya, starter template ya, general, Astra Pro modul, semuanya ada di situ. Ya, misalkan cara custom layout ya. Di Astra gimana caranya? Ya. Nah, udah dikasih tahu ya. Custom layout hook ya. Hook nih bagian hook ini ya. Website untuk menambahkan kode-kode Facebook Pixel, ini hook di hook nih. Ya, gimana caranya new hook ya. Semuanya ada kodenya, masukin seperti ini ya. Jadi sebenarnya tutorialnya tuh komplit gitu ya. Oke. Jadi nggak kesulitan lah ya. Sebenarnya nggak kesulitan. Oke. Nah, ini tambahkan nih. Misalkan search engine marketing. Jadi ditambahkan kata kunci ya. Ya, termasuk yang ini juga sama ya. Upload file ya. Oke ya. Nah, ini contohnya saja. Ini copy paste style. Oh, enggak ini ya. Enggak sesuai ya. Ini memang mesti di hide. Ya, udah match banget ya. Ya, update dulu ya, update lalu preview di sini. Nah, kelihatan ya all services. Ya, kalau misalkan wah nggak rata nih ya, ya kita mainkan aja ya. Misalnya nggak pengen yang tinggi seperti ini ya, disesuaikan aja height-nya gitu ya. Nah ya, jadi rapi gitu ya. Nah jadi se-customize itu teman-teman. Kalau kita menggunakan Elementor, jadi buat kebutuhan apapun ya sebenarnya tidak sulit gitu ya, gampang ya. Oke, tambahkan quote-nya Bill Gates ya. Jika bisnis Anda tidak ada di internet, maka bisnis Anda akan mati gitu. Ya. Nah, begitu teman-teman cara editable-nya ya. Menambahkan foto, mengedit itu ya, menambahkan theme ya dengan starter template tadi ya. Diinstal aja. Ya, nah ini diinstal di WordPress kalian ya. Oke, mungkin kalau saya bahas ini terus kalian nggak akan praktek gitu ya, karena mungkin ada yang belum beli domain, ada yang nggak punya hosting dan lain sebagainya ya. Tapi nggak apa-apa. Selanjutnya saya mau membahas tentang silo structure. Ini yang paling basic sih.
paling umum juga. Itu strategi setiap kata akan mempublish sebuah konten atau artikel ya yang akan menstruktur data agar menyampaikan informasi dengan jelas. Ya, contoh ya. Ini sepemahaman saya aja ya. Karena menurut saya nggak begitu ya, nggak begitu. Kadang-kadang nggak begitu dipakai juga sih ya. Tapi ini jadi istilahnya silo structure itu gini. Bentar, saya buka mind mapping dulu. Saya file-filenya gimana? Jadi struktur itu bisa dibilang website ya, blogger atau misalnya kita bikin ya, yang tahu niche ceruk pasar ya, niche itu topik utamanya apa ya. Jadi sebenarnya ini juga bisa kita terapkan di sosial media ya, sama aja. Jadi ketika topik utama kita digital marketing, maka topik apa saja yang ada di dalam mungkin juga di sini ada Google Display Network ya. Terus juga ada Google Smart Ads ya. Google Smart Ads ya. Untuk Google My Business ya. SEO juga mungkin di sini bahas tentang website ya. Membangun juga tentang blogger ya, blogging ya. Lalu membangun tentang landing page ya, dan kawan-kawannya. Jadi silo structure itu kita membangun structure yang relevan dalam sebuah website ya. Ya jadi silo tuh kayak gitu ya. Atau misalnya kita bahasnya yang lain ya. Kita bahas yang lain ya. Ya misalnya saya tambah topik gimana? Plotting topik. Taruh ya. Tapi gambarannya paham ya, teman-teman ya. Bagaimana ya. Jadi kalau seandainya kalian bahas misalnya bola ya. Ya misalkan sepak bola ya. Ya. Sepak bola ada apa aja ya? Saya nggak tahu nih sepak bola apa ya. Liga Inggris ya. Ya, liga apa lagi? Liga Italia ya. Terus liga apa lagi? Banyak ya. Afrika ya, Asia, Liga Spanyol ya. Bahas Liga Spanyol ya. Mungkin bahas Liga Dangdut ya. Liga Perancis. Ya, Liga Perancis ya. Jadi membangun strukturnya kayak gitu, teman-teman ya.
Jadi website kita terstruktur, membahas apa saja, ya. Sama kalau misalnya saya ya di dalam WordPress tadi secara teknikal ya, ketika saya memberikan sebuah kategori ya caranya gimana? Ya kita coba kembali dulu ke ini ya, kembali ke WP admin ya. Ya saya tinggal tambahkan di sini ada ada kategori ya, post kategori ya. Tambahkan aja kategorinya di sini ya. Misalnya tadi karena saya bahasnya digital marketing, saya tambahkan misalkan search engine optimization ya. Slope-nya apa? Slope-nya search engine optimization ya. Deskripsinya ya boleh ditambahkan ya berdasarkan kata kunci. Lalu search engine marketing ya. Engine marketing gitu ya. Untuk add new kategori ya. Lalu tambahkan sosial media. Slope-nya sosial media gitu ya. Tambahkan ya. Lalu saya mau menampilkan ini di menu, Pak. Menu ya. Jadi menunya ini bisa kita customize ya. Misalnya nah, menunya ditarik di bawah ya. Kayak gini. Oke, sosial media. Oke. Kalau saya save menu ya, saya save menunya, saya reload di sini. Nah, maka kategorinya bertambah di sini. Search engine optimization, search engine marketing, sosial media. Ya. Lalu kita sesuaikan postingannya. Bagaimana caranya? Ya, kita klik post, kita balik ke post. Tips digital marketing untuk pemula. Saya klik edit ya. Lalu saya masukkan kategori. Kategorinya yang mana? Ya. Di sebelah kanan ya. Di sini tambahkan kategori. Di checklist aja kategorinya yang mana. Search engine marketing, search engine optimization, katakanlah itu. Lalu klik update. Ya, saya klik reload ya. Ketika saya klik kategori search engine marketing, maka tampilannya bertambah. Postingan saya yang kemarin ya. Oke. Ya. Oke. Pak mau tanya, itu kalau kita tambahkan video bisa nggak Pak? Bisa, tambahkan video di home juga bisa ya. Ini saya mau tambahkan video Pak di sini Pak, silahkan ya. Tinggal klik Elementor ya. Klik edit Elementor ya, lalu misalkan buka YouTube-nya ya. Buka YouTube-nya ya, misalnya tips digital marketing ya. Ya, misalkan inilah ya, copy ya. Copy ya. Ini saya delete, katakanlah nih saya delete. Saya masukkan video, klik aja video, klik tarik sini ya. Oke. Lalu URL-nya ubah ya, paste. Sorry. Yang di copy linknya ya. Klik kanan, copy link address ya. Paste. Nah, klik update ya, nanti di bagian home ya. Ya, dia akan berubah jadi video ya. Ini kamu mau praktekin digital marketing. Oke, jadi sangat customize sekali ya. Yang bagus kalau elemennya nih unlock semua nih. Waduh, enak banget ya.
Asik deh ya. Nah, itu kelebihan Elementor. Oke? Sudah bisa dipahami silo structure ya. Bagaimana menambahkan webnya ya. Bisa dipahami ya. Nah, lalu apa bagian terpenting kita cek nih ya. Apakah website kita ini sudah terindeks di Google atau belum? Ya, kita cek ya. Kita coba buka google.com ya. Google ya. Lalu ketikan site ya, site.2 paste web ikut kelas.com. Nah, website saya sudah terindeks. Taunya dari mana? Ini. Ketika dicari site.2 web.ikutkelas.com punya saya, ini sudah masuk Google. Padahal saya belum daftarkan ke Google Search Console. Bisa dipahami ya? Padahal saya belum daftarkan ini di Google Search Console. Ya, cara ngeceknya gitu, site.2 web.ikutkelas.com. Nah, ini sudah masuk di Google. Padahal kita belum daftarkan di Google Search Console. Lalu bagaimana cara kita mendaftarkan di Google Search Console? Ya, supaya bisa ngeliat analitiknya ya, silakan cari Google Search Console ya. Ya, silakan dibuka Google Search Console-nya. Lalu saya klik mulai sekarang ya. Nah, ini saya udah pernah Google Search Console nih ya. 16 halaman tidak diindeks, 2 halaman diindeks. Jadi ngelihat performance-nya di sini ya. Ya. Sama saya juga ada satu lagi. Kalau saya buka Google Search Console ya. Punya website saya yang satunya. Ini saya klik aja. Nah, punya saya kelas internetmarketing.com di sini kelihatan. 88 halaman tidak diindeks, 36 halaman diindeks. Ya. Kalau saya lihat performance, nah, website saya tayang di 490 pencarian. Ya. Nah, ini kata kunci yang relate dengan website saya yang satunya nih, kelasinternetmarketing.com. Saya cuma iseng aja nih. Iseng bikin posting ya. Lalu ternyata orang nyari digital marketing Bogor, punya saya keluar. Ya, query ya. Halaman yang dibuka apa? Nah, ini. Skill digital marketing ya. Indonesia ya, perangkatnya kebanyakan apa nih? Desktop ya. Tampilan penelusuran tidak ada ya. Query-nya digital marketing Bogor ya. Nah, ini teratas nih. Ya udah saya cek ya. Digital marketing Bogor. Saya klik enter. Ada di urutan keberapa kah saya? Saya cek ya. Kelas internet marketing. Kelas internet. Nah, ini. Bukan yang ini ya. Saya cek ya. Halaman 1. Halaman 2 ya. Halaman 3. Unpak. Oke, Unpak udah masuk SEO ya. Ya ada nggak ya? Nah, ini. Saya ada di urutan kelima. Halaman 5 ya. Halaman 5 urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halaman 5 urutan ke 6 nih. Tampil saya. Ya. Dengan kata kunci
Digital Marketing Bogor ya. Nah, ini sebenarnya masih bisa dioptimalkan ya. Dengan menambahkan backlink ya dan lain sebagainya ya. Banyak sih treatment-treatmentnya. Ya ini kalau saya klik ya website saya tampil ya. Unpak belajar sama saya, Universitas Pakuan ya. Ya, saya bikin aja gitu, isengnya iseng ya. Nah, ini performance-nya kayak gini. Nah, ini namanya Google Search Console ya. Nah, ini saya belum mengkoneksikan ya web ikut kelas saya. Gimana caranya? Klik tambahkan properti, masukkan URL ya. Sorry. Masukkan URL-nya. URL-nya yang mana ya? Yang ini ya. URL-nya. Klik copy ya, walaupun dia terindeks sendiri ya, tetap harus didaftarkan. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa melihat performanya. Nah, kepemilikan diverifikasi otomatis ya. Kalau otomatis ya berarti nah ini. Dia baru terkoneksi dengan punya saya ya. Kayak gitu. Dengan web ikutkelas.com ya, domain yang saya tambahkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Google Search Console ini nanti permulaannya hanya masukin website kita doang atau nanti harus ada settingan lainnya. Biasanya jadi gini, nanti minta dikoneksikan. Misalnya websitenya benar-benar baru. Itu kan karena domain saya udah pernah didaftarkan, jadinya langsung bisa ditambahkan. Jadi nanti ada settingan lainnya, misalkan menambahkan kode HTML dimasukkan ke dalam website kita. Ya, atau ada kode-kode tertentu yang dimasukkan ke website kita. Nah, nanti kita praktek juga untuk yang wordpress.com ya. Untuk yang wordpress.com kita praktekkan. Pak mau tanya, kalau web gado-gado itu susah ke indeksnya ya Pak? Mohon tipsnya. Web gado-gado bisa diindeks, tapi tidak niche-nya tidak spesifik. Jadi kalau kita mau pasang Google AdSense gitu ya. Misalnya kita pengen website kita bisa dijadikan website iklan oleh Google. Maka niche-nya harus jelas. Apakah niche-nya ini niche bahas kesehatan, bahas olahraga, atau bahas tentang teknologi. Jadi niche-nya harus jelas dulu supaya akun kita bisa dikenali, oh website ini adalah topiknya membahas ini. Jadi misalkan ada orang yang mau ngiklan melalui Google. Nah, itu bisa lolos, gampang lolosnya. Dengan silo structure tadi. Logikanya kayak gitu. Ya, sama kayak konten kreator. Konten kreator itu misalkan ada food vlogger, influencer makanan. Ya otomatis yang akan beriklan di dia adalah brand makanan dong. Karena dia sudah membangun niche atau kategori di dalam kontennya. Dia itu semua tentang makanan. Begitu juga dengan Blogspot. Logikanya sama, ya. Gitu. Pak, mohon maaf ini hosting yang